Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik IPS, tema 5, subtema 3 tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Baik teman-teman, di Indonesia sudah terkenal sebagai daerah yang kaya rempah-rempah. Tidak heran jika kawasan Nusantara ini menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu. Para pedagang dari luar negeri banyak berdatangan ke Nusantara. Selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama yang mereka bawa, di antaranya Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut beberapa tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada Raja Mulawarman, yang kedua Raja Purnawarman, yang ketiga Raja Hayam Wuruk, yang keempat Raja Balaputra Dewa. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Nah teman-teman, ilustrasinya sosoknya seperti ini ya. Raja Mulawarman adalah raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Selama masa pemerintahannya, rakyat Kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera. Dirinya merupakan raja yang taat dengan agamanya, yaitu agama Hindu. Raja Mulawarman menyembah Dewa Siwa. Tokoh yang kedua yaitu Raja Punawarman. Nah teman-teman, ini adalah ilustrasi dari Raja Punawarman. Raja Punawarman adalah salah satu raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Raja Punawarman terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Di samping pemerintahan yang baik, Raja Punawarman memeluk agama Hindu dan taat menyembah Dewa Wisnu. Tokoh selanjutnya yaitu Raja Hayam Wuruk. Nah teman-teman, ini adalah ilustrasi foto dari Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal dibandingkan raja-raja yang lainnya. Bergelar Rajasa Negara dan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai kejayaan yang tinggi dan menguasai seluruh wilayah di Nusantara. Ditambah wilayah Tumasik yang sekarang Singapura dan Semenanjung Malaya. Tokoh yang terakhir atau yang keempat pada kerajaan Hindu-Buddha adalah Raja Balaputra Dewa. Nah teman-teman, ini adalah ilustrasi dari Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang sangat terkenal dari kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasannya. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra. Berkat dirinya pula, kerajaan Sriwijaya masyhur sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui tokoh-tokoh yang berpengaruh pada kerajaan Hindu-Buddha, sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kerajaan Islam. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Sultan Agung Hanyorokkusumo. Yang ketiga ada Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang keempat ada Sultan Hasanuddin. Tokoh yang pertama yang berpengaruh pada kerajaan Islam yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah teman-teman, ini adalah ilustrasi dari Sultan Iskandar Muda.
Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Sejak kecil, Sultan Iskandar Muda dididik orang tuanya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan yang sangat kental. Tata pemerintahan masyarakat Aceh yang dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga sekarang. Yang kedua adalah Sultan Agung Hanyo-Rokusumo. Nah, ini adalah ilustrasi dari Sultan Agung Hanyok-Rokusumo. Sultan Agung Hanyok-Rokusumo adalah Raja Kerajaan Mataram yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1591. Kebenciannya dengan Belanda membuat dirinya mengerahkan tentara Mataram untuk menyerang Batavia. Meskipun gagal karena persenjataan tidak lengkap, Sultan Agung tidak menyerah begitu saja. Nah, beliau meninggal pada tahun 1645. Tokoh yang ketiga yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Ini adalah foto ilustrasi dari Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dilahirkan di Banten pada tahun 1631. Pada tahun 1655, dua buah kapal dagang Belanda berhasil dirusak oleh rakyat Banten berkat pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat hal itu, Belanda mulai menjalankan politik adu domba, sehingga pada tahun 1680 terjadi perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Belanda. Tokoh yang terakhir pada kerajaan Islam yang berpengaruh yaitu Sultan Hasanuddin. Di sini adalah foto ilustrasi dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Goa Talo yang ada di Makassar. Pada masa pemerintahannya, Sultan Hasanuddin berjuang untuk merangkul raja-raja di Indonesia Timur untuk menentang Belanda. Pada tahun 1660, terjadi perang antara Goa dan Belanda. Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan akibat dari pengkhianatan Raja Aru dari Bone. Berkat keberaniannya tersebut, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Bu Amel akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.